Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Mulyono dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Dampak Olahraga Jalan Kaki Terhadap Kebugaran Jasmani Siswa SMA N 1 Sumedang saat pemberlakuan PSBB di Kabupaten Sumedang. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Pak Pangestu dan Bu Lisia. Atas bantuan beliau, saya dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Latar belakang saya mengambil judul penelitian ini karena olahraga merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh. Salah satu contohnya yaitu jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena jalan kaki merupakan olahraga yang paling ringan untuk dilakukan dan dapat dilakukan di mana saja. Contohnya sendiri yaitu seperti dapat kita lakukan di lingkungan tempat tinggal kita dan ataupun di tempat-tempat umum lainnya seperti alun-alun atau lapangan olahraga, contohnya sendiri yaitu Cigugur. Akan tetapi, di situasi yang seperti ini yang sedang dilanda oleh bencana atau wabah virus corona atau COVID-19, kita diwajibkan oleh pemerintah untuk tetap berdiam diri di dalam rumah dulu untuk sementara waktu, memindahkan seluruh kegiatan atau pekerjaan kita yang biasanya kita lakukan di luar untuk dipindahkan ke dalam rumah dulu, termasuk olahraga itu sendiri. Olahraga yang tadinya biasanya kita lakukan di luar rumah, sekarang mesti kita pindahkan juga di dalam rumah. Pemerintah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar bertujuan agar penyebaran virus corona ini dapat dihentikan. Dan di Sumedang sendiri, PSBB sudah diberlakukan sejak 22 April 2020. Atas latar belakang tersebut, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah ini di dalam karya tulis ini. Dan dalam beberapa rumusan masalah yang saya angkat, yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk melakukan olahraga jalan kaki di saat pemberlakuan PSBB ini diberlakukan di Kabupaten Sumedang. Dan yang kedua, bagaimana perbedaan siswa yang melakukan olahraga jalan kaki dengan yang tidak melakukan olahraga jalan kaki sama sekali terhadap kebugaran jasmaninya saat pemberlakuan PSBB di Kabupaten Sumedang. Dan yang ketiga, bagaimana manfaat yang dirasakan setelah melakukan olahraga jalan kaki terhadap kebugaran jasmaninya terhadap kebugaran jasmani siswa SMA N 1 Sumedang saat pemberlakuan PSBB tersebut. Masalah yang pertama yaitu bagaimana cara untuk melakukan olahraga jalan kaki saat pemberlakuan PSBB di Kabupaten Sumedang. Pertama-tama, olahraga merupakan salah satu yang dikecualikan dalam pembatasan sosial berskala besar dikarenakan pada pasal 13 ayat 3 Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 ini menjelaskan bahwa olahraga merupakan yang dikecualikan, akan tetapi hanya dapat dilakukan secara mandiri dan dilakukan di sekitaran rumah dengan cara tetap memakai masker, kemudian berjaga jarak dan mencuci tangan setelah berolahraga atau bahkan mandi. Kemudian pas yang menjelaskan lebih dalam lagi yaitu ada pada pasal 15. Pasal 15-nya sendiri yaitu berbunyi, pasal 15 ayat 1 berbunyi, kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksudkan pada pasal 13 ayat 3 huruf B dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB. Kemudian pasal 15 ayat 2 yaitu kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan A. Dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok, dan B. Dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal. Nah, dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan yaitu berolahraga itu diperbolehkan pada saat PSBB, akan tetapi hanya dapat dilakukannya di sekitaran rumah dan dilakukannya secara mandiri.
Kemudian tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker, berjaga jarak, dan mencuci tangan setelah melakukan olahraga di luar rumah. Kemudian yang pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu perbedaan yang dirasakan siswa yang berolahraga jalan kaki dengan yang tidak berolahraga jalan kaki terhadap kebugaran jasmaninya saat pemberlakuan PSBB di Kabupaten Sumedang. Setelah mengetahui bagaimana cara untuk melakukan olahraga jalan kaki, saya melakukan penelitian kepada 20 orang yang masing-masing dibagi menjadi 10 orang, yaitu untuk yang 10 orang melakukan olahraga jalan kaki dan yang 10 orang lagi tidak melakukan olahraga jalan kaki, yaitu langsung mengisi angket. Dan hasilnya, dari 10 orang yang melakukan olahraga jalan kaki terlebih dahulu, yaitu menghasilkan yang pertanyaan pertama, saya menanyakan tentang bagaimana perasaan Anda setelah melakukan olahraga jalan kaki, dan hasilnya ada 9 orang yang menjawab merasa lebih sehat dan 1 biasa saja. Seperti ini. Kemudian, pertanyaan yang kedua, saya menanyakan apakah tubuh Anda terasa lebih bugar setelah melakukan olahraga jalan kaki? Dan rata-rata 10 orang yang melakukan olahraga jalan kaki yaitu menjawab iya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga yaitu saya menanyakan apakah tubuh Anda terasa pegal jika sudah melakukan olahraga jalan kaki? Dan rata-rata menjawab tidak. 8 orang menjawab tidak dan 2 orang menjawab iya. Alasannya yaitu karena saya sering berolahraga jalan kaki, katanya. Alasannya itu. Kemudian alasan lainnya yaitu ada beberapa alasan ini karena yang pertama karena olahraga merupakan kebutuhan bagi saya. Kemudian yang kedua ada yang menjawab karena sering berolahraga badan saya terasa lebih segar dan tidak mudah lelah jadi tidak terasa pegal-pegal. Kemudian ada yang menjawab karena saya sangat menyukai olahraga, jadi saya rutin melakukannya sehingga tidak lagi merasa pegal-pegal atau capek. Dari alasan tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan kita sering berolahraga, badan kita itu jadi terasa lebih sehat, lebih tidak mudah lelah. Dan kemudian ada pertanyaan yang terakhir yang saya tanyakan, apa manfaat yang dirasakan setelah melakukan olahraga jalan kaki itu? Rata-rata itu menjawab merasa lebih sehat, badan jadi segar, kemudian tidak mudah lelah. Dan kemudian saya menanyakan kepada 10 orang yang tidak melakukan olahraga jalan kaki sama sekali, intinya tidak melakukan olahraga, hanya saya langsung berikan angket saja untuk mengisi, dan rata-rata menjawab dengan pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu apa yang Anda rasakan jika sudah melakukan aktivitas olahraga. Terus kemudian rata-rata yang menjawab itu ada 4 orang menjawab biasa saja, 6 orang merasa kelelahan. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya menanyakan apakah tubuh Anda merasa lebih bugar dengan berolahraga? Untuk orang yang tidak sering melakukan olahraga. Terus kemudian rata-rata menjawab yaitu ada yang menjawab iya itu ada 2 orang, kemudian yang menjawab tidak itu 4 orang, dan yang menjawab biasa saja itu ada 4 orang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya menanyakan apakah tubuh Anda sering merasa pegal jika sudah beraktivitas olahraga? Rata-rata menjawab iya, dan 9 orang menjawab iya dan 1 orang menjawab tidak. Alasannya karena saya kurang suka olahraga. Kemudian ada yang menjawab karena saya kurangnya pelemasan atau pendinginan. Kemudian ada yang menjawab karena olahraga saya jarang, sekalinya olahraga juga paling jalan kaki doang. Itu juga cuma dari kamar ke kamar mandi. Kemudian saya menanyakan apa manfaat yang dirasakannya. Rata-rata menjawabnya itu badan terasa lelah. Dari kesimpulan dari perbedaan yang dirasakan oleh siswa, yaitu 10 orang yang sering melakukan olahraga jalan kaki itu rata-rata merasa lebih sehat dan lebih bugar dan tidak mudah capek.
sehingga daya tahan tubuhnya atau kekebalan tubuhnya itu lebih meningkat ketimbang orang yang tidak berolahraga. Sedangkan orang yang tidak berolahraga sama sekali, rata-rata tubuhnya sering mudah lelah. Jika berolahraga langsung sakit-sakit. Badan sering pegal-pegal atau sakit. Kemudian pembahasan masalah yang ketiga, yaitu manfaat yang dirasakan setelah berolahraga jalan kaki terhadap kebugaran jasmani siswa SMAN 1 Sumedang saat pemberlakuan PSBB di Kabupaten Sumedang. Manfaat yang dirasakan setelah berolahraga jalan kaki diantaranya itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, badan lebih sehat, tidak mudah sakit. Kedua, lebih semangat dalam bekerja atau belajar. Dan kedua, yaitu badan terasa lebih segar. Yang keempat, badan menjadi tidak kaku atau tidak mudah pegal-pegal. Terus kemudian membakar kalori, meningkatkan kekebalan tubuh dan imun tubuh, tentunya mengurangi resiko penyakit di hari tua. Dari keterangan di atas, dari bagaimana manfaat setelah berolahraga jalan kaki itu dapat disimpulkan, yaitu pertama, yaitu manfaat olahraga jalan kaki itu sangat penting, apalagi di saat sekarang ini yang sedang dilanda oleh wabah virus corona ini. Yaitu manfaatnya yaitu dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kita tetap sehat, tidak mudah sakit. Kemudian manfaat tidak mudah sakit dan terserang oleh penyakit berbahaya lainnya. Tidak hanya virus corona saja, tetapi penyakit-penyakit lainnya juga kita dapat terhindarkan dengan cara berolahraga ini secara rutin tentunya. Kemudian manfaat lainnya yaitu tentunya badan tidak mudah sakit, tidak mudah lelah, kemudian lebih produktif dalam hal bekerja atau belajar, lebih fokus dan lebih sehat tentunya. Selanjutnya yaitu dari bab 4 yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari bab 1, bab 2, dan bab 3 yaitu yang pertama, cara untuk melakukan olahraga jalan kaki saat pemberlakuan PSBB di Kabupaten Sumedang. Olahraga itu dapat dilakukan asalkan tetap memprioritaskan protokol kesehatan yang berlaku. Contohnya itu seperti tetap memakai masker. Yang kedua yaitu berjaga jarak, dan yang ketiga itu selalu mencuci tangan setelah beraktivitas di luar, dan melakukan olahraganya pun hanya dapat dilakukan di sekitaran rumah dan dilakukan secara mandiri agar tidak terjadi kerumunan yang berlebihan. Dan yang kedua yaitu perbedaan orang yang berolahraga jalan kaki dengan orang yang tidak berolahraga jalan kaki, yaitu dapat dilihat dari kebugaran jasmaninya. Orang yang sering berolahraga yaitu memiliki kesehatan yang kuat dan cenderung tidak mudah sakit dan tidak mudah lelah, dan memiliki kekebalan tubuh yang kuat sehingga terhindar dari penyakit. Sedangkan orang yang tidak berolahraga atau jarang berolahraga itu cenderung memiliki kesehatan yang rendah, atau lebih gampang terkena penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu berolahraga memiliki manfaat yang sangat banyak sekali untuk tubuh kita. Contohnya sendiri yaitu tadi dapat menyehatkan badan, menyehatkan tubuh lebih tepatnya. Kemudian terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya seperti yang sedang terjadi saat ini. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, lebih menyadarkan diri lagi bahwa olahraga itu sangat penting, apalagi di saat keadaan yang seperti ini yang sedang dilanda oleh wabah virus corona ini. Kita diwajibkan untuk tetap berolahraga agar tubuh kita itu kuat dan terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya. Kemudian yang kedua, di saat PSBB ini juga kita dapat melakukan olahraga, akan tetapi tetap untuk menjaga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku agar
agar tubuh kita ini tetap terjaga dan tetap sehat, dan imun di dalam tubuh kita itu menjadi lebih kebal agar terhindar dari penyakit. Dan yang ketiga, yaitu saling menjaga satu sama lain dengan cara yaitu mengikuti peraturan dari pemerintah secara lebih taat. Contohnya itu untuk tetap berdiam diri di rumah dulu, dan jikalau harus keluar rumah yaitu memakai masker, kemudian berjaga jarak, dan jikalau sudah pulang ke rumah yaitu mencuci tangannya terlebih dahulu. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.